jangan bermegah karena pandai, karena kuat, karena kaya. Banyak orang hanya mengenal Tuhan hanya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mengenal sebagaimana sebenarnya Tuhan itu yang mengasihi dia. Api Pentakosta menyala bersama. Holy batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kita sekaliannya. Mari kita sama-sama membacakan firman Allah yang tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kebenaran firman Allah. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita sebagai orang-orang percaya perlu mengenal Tuhan dengan benar.
Hosea katakan, marilah kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia menghargai Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak mungkin bisa menghargai Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu. Karena itu dikatakan Hosea, marilah kita mengenal Tuhan dengan benar. Ia akan muncul kepada kita seperti hujan yang mengairi bumi. Ia akan terbit bagi kita, menerangi hati kita. Jadi Tuhan rindu supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Banyak orang hanya mengenal Tuhan hanya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mengenal sebagaimana sebenarnya Tuhan itu yang mengasihi dia. Karena itu penting sekali kita memahami bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Ia akan menolong kita, Ia akan menerangi hati kita, Ia akan membebaskan kita dari segala belenggu kehidupan kita. Karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Ia sangat mengasihi kita dan Ia katakan, Ia akan muncul seperti fajar dan Ia akan datang kepada kita seperti hujan mengairi bumi. Jadi kalau datang hujan itu tanda-tanda kita sangat diberkati, sangat subur, ada kehidupan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan dalam hidup kita, itu berarti kita berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan bukan Dia rindu harta kita atau persembahan kita yang utama, tetapi Dia rindu kita mengenal Dia dengan benar, memahami Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dialah Tuhan yang penuh kasih, kebenaran di bumi, dan Ia penuh mengasihi kita sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi dikatakan, sebab Ia menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban sembelihan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya perlu mengenal Tuhan dengan benar. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dialah akan menerima pertolongan dari Tuhan. Karena itu di dalam Yeremia dikatakan pasal 9 ayat 23, mari kita baca kebenaran firman Allah di kitab Yeremia pasal 9 ayat 23, saya bacakan firman Allah. Beginilah firman Allah, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Selanjutnya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan di bumi, kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya ini kusukai, demikianlah firman Allah. Jadi Tuhan ingin kita mengenal Tuhan itu dengan benar, dan jangan dikatakan tadi, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, atau orang pintar bermegah karena kepintarannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah yang berikut, bahwa ia memahami Tuhan. Bahwa ia memahami Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Jadi manusia sangat membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan menghargai Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sebenarnya apapun keadaan manusia, bahkan keadaan kita dalam dunia ini, apapun yang kita punyai, tidak kita dapat andalkan, tidak kita dapat
andalkan dalam hidup ini, karena hanyalah Tuhan yang patut diandalkan. Dan dikatakan tadi, kita harus memahami Tuhan dengan benar. Perlu kita memahami Tuhan dengan benar dalam hidup ini. Karena orang-orang yang memahami Tuhan dapat mengasihi Tuhan dan dapat juga berkorban kalau dia mengasihi Tuhan. Kalau tidak kenal, tidak sayang, kata pepatah. Jadi kita perlu mengenal Tuhan itu dengan benar, dan orang-orang yang mengenal Tuhan itu, ia akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini, katanya. Tetapi orang banyak berkata, murid-murid berkata juga, maka kata orang, kamu ada seorang nabi, Yeremia atau Elia, salah seorang nabi. Tetapi Tuhan bertanya juga kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Tetapi Petrus berkata, engkaulah anak Allah yang hidup. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau, karena bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepadamu, memberi pengertian. Jadi Petrus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, juru selamat. Jadi Tuhan katakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan aku akan memberi kuasa kepada kamu. Bahkan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Jadi kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan, Tuhan beri kuasa bagi kita untuk kita tidak artinya kita kontak dengan Tuhan. Jangan Tuhan berikan kuasa bagi kita, apa yang kita ikat di dunia akan terikat juga di surga. Jadi kita ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan surga. Tuhan beri kuasa bagi orang percaya untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan segala kekuatan musuh. Tidak ada yang dapat membahayakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu sangat penting kita memahami Tuhan dengan benar. Jangan asal ikut-ikutan saja beribadah kepada Tuhan. Tetapi perlu kita memahami Tuhan itu dengan benar dalam hidup kita, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya seperti Petrus tadi. Ia mengenal Tuhan dengan benar. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia ialah juru selamat dunia, bukan satu bangsa tetapi seluruh bangsa adalah Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat. Karena itu penting sekali kita menghargai Tuhan lebih dari semua. Jangan bermegah karena pandai, karena kuat, karena kaya, tetapi kita bermegah karena Tuhan yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu kita sangat bersuka cita mengenal Tuhan secara benar dalam hidup kita, dan kita akan memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kita akan memiliki sorga yang kekal bagi setiap orang yang mengenal Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan setia. Maka itu luar biasa berkatnya dalam hidup kita. Tetapi kesempatan-kesempatan yang baik ini marilah kita pergunakan senantiasa mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita, karena manusia tanpa Tuhan kosong dalam hidupnya, hampa. Tetapi manusia butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dan Tuhan juga butuh kita sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang memahami Tuhan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, marilah kita mengenal Tuhan dengan benar. Marilah kita berikan waktu kita bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan tiap orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Karena itu saya akan bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya akan berdoa biarlah firman Allah yang saya sampaikan singkat ini, biarlah benar-benar kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena banyak orang menyanyiakan waktu, tidak menghargai Tuhan. Tetapi marilah kita mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita diberkati oleh Tuhan dalam dunia ini, bahkan sorga mulia menjadi milik kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Firman Allah telah disampaikan pada saat ini. Biarlah kami seluruhnya umat-umat-Mu, ya Tuhan, silah mendengar firman Allah, memahami dan mengerti bahwa Engkau-lah Tuhan yang harus kami banggakan, yang harus kami puji, yang harus kami sembah senantiasa, muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Kami berdoa bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.